Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali bersama saya Zaini Albert. Kali ini saya akan melakukan percakapan praobservasi dengan salah satu rekan sejawat saya dari SD Negeri 54 Kota Prabu Mulih bersama dengan Ibu Yurdaneri Sejana Pendidikan. Baik, selamat pagi Ibu Yurdaneri. Pagi. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, ini baik Pak. Alhamdulillah, sehat ya? Sehat. Baik Bu Neri, tujuan pertama-tama saya sampaikan bahwa Ibu Neri nanti akan melakukan pembelajaran di mana saya akan menjadi observator atau pengamat dalam kegiatan Ibu Neri nanti. Mohon izin sebelum nanti Ibu Neri melakukan pembelajaran dan saya sebagai observatornya nanti, kita terlebih dahulu nih akan melakukan percakapan pra-observasi Bu ya. Boleh Bu ya? Boleh. Boleh. Oke, sekarang saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya. Tujuan dari percakapan kita ini Bu Neri akan nanti ketika Ibu Neri melaksanakan pembelajaran di kelas, kemudian ada saya di sana nanti, Ibu Neri mungkin tidak terlalu nervous lagi ya. Kemudian pembelajaran yang Ibu Neri lakukan akan mungkin lebih terarah ya sesuai dengan yang direncanakan. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kira-kira Ibu Neri sudah mempunyai, pasti ya Ibu Neri pasti sudah mempunyai tujuan pembelajaran untuk proses pembelajaran nanti. Boleh saya tahu Ibu Neri apa tujuan pembelajaran nanti? Insya Allah nanti kan kita akan mengajarkan materi tentang teks fiksi dan non-teks fiksi. Teks fiksi Bu ya. Oke. Nanti di situ tujuan pembelajaran diharapkan itu siswa setelah pembelajaran siswa dapat membedakan antara teks fiksi dan teks non fiksi dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa bisa menganalisis ciri-ciri dari teks fiksi dan teks non fiksi dengan baik dan benar. Jadi Bu Neri mempunyai dua tujuan pembelajaran Bu ya. Yang pertama bagaimana siswa dapat membedakan cerita fiksi dan non fiksi ini, kemudian mereka juga dapat menganalisis di akhir pembelajaran dengan baik dan benar. Baik, terima kasih Bu. Dan selanjutnya Bu, kira-kira kita akan bergerak menuju ke poin yang berikutnya, area pengembangan. Kira-kira area pengembangan yang bagaimana dari segi pengetahuan dan dari segi keterampilan pada pembelajaran itu nanti yang akan dilakukan. Saya akan berupaya bagaimana caranya agar siswa itu mampu membedakan mana itu teks fiksi, mana teks fiksi, non fiksi. Kemudian siswa juga diharapkan kalau bisa membuat teks entah teks fiksi atau teks fiksi. Oke. Ibu berencana mengembangkan nanti pada akhirnya bagaimana siswa-siswa ini dapat membuat sebuah produk. Produknya berupa cerita Bu ya. Cerita entah itu fiksi yang tidak nyata atau mungkin yang nyata. Luar biasa sekali. Semoga dapat menjadi salah satu keterampilan dari anak-anak nanti Bu ya. Kemudian kita akan berbicara mengenai strategi. Nanti tentunya pada saat pembelajaran Ibu Neri akan menerapkan beberapa strategi agar pembelajaran dapat dilaksanakan dengan mudah, terarah dan tepat sasaran. Kira-kira strategi apa Bu kalau boleh saya tahu? Misalnya saya akan melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Di mana siswa nanti akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Ya sesuai dengan kebutuhan belajarnya Pak. Ada yang mungkin siswa yang memiliki kemampuan minat belajar yang secara audio, mungkin nanti akan saya tampilkan video pembelajaran audio visual. Untuk siswa-siswa yang lebih ke visual mungkin saya akan tampilkan gambar atau teks atau untuk kemudian untuk anak-anak yang cerdas secara kinestetik mungkin akan saya upayakan untuk bisa menceritakan langsung pengalaman atau mungkin dia ada imajinasi, cerita-cerita imajinasi yang bisa dia buat sendiri, nanti akan saya suruh ceritakan. Oke, jadi luar biasa strategi yang Ibu rencanakan melalui pembelajaran berdiferensiasi audio atau audio visual. Kemudian untuk anak kinestetik tentunya mereka akan punya kesempatan Bu ya nanti untuk menceritakan, mengeksplor yang telah mereka punya ya dari cerita-cerita. Nah tentunya pada saat pembelajaran akan ada yang namanya penilaian pastinya. Penilaian bagaimana kalau boleh saya tahu nanti? Insya Allah itu saya akan melakukan dua jenis penilaian. Yang pertama itu saya sudah menyiapkan beberapa observasi untuk penilaian keterampilan. Kemudian saya juga akan melakukan penilaian secara tertulis. Nanti
kan anak-anak dibagikan LKPD, nanti saya nomor kasih kerja. LKPD, nomor kerja, peserta didik, mereka menjawab apa yang ada di LKPD itu untuk penilaian tertulisnya. Oke, baik. Jadi tentunya lengkap sekali nih insya Allah pembelajaran Ibu Neri ini ya. Penilaian juga berdiferensiasi dengan membedakan kebutuhan belajar murid ya. Kemudian, nah rencananya nih, Ibu Neri akan menerapkan ini di kelas berapa kalau boleh saya tahu? Kelas 5. Di kelas 5 apa? 5C. Oh 5C, oh iya, Ibu akan 5C Bu ya. Nah kira-kira kapan Bu ini rencananya akan Ibu terapkan pembelajaran ini? Hari Senin nanti kalau tidak ada halangan Senin. Hari Senin? Oke. Tanggal 7. Senin tanggal 7 Bu ya, Senin tanggal 7. Oke. Baik Ibu, mungkin itu dulu Ya. untuk percakapan praobservasi ya. Untuk percakapan praobservasi, saya harapkan apa yang telah Ibu rencanakan ini dapat berjalan dengan baik pada saat Ibu melakukan kegiatan pembelajaran nanti. Yang pasti saya ucapkan terima kasih banyak ini kepada Bu Neri karena telah mempunyai waktu dan bersedia untuk mengambil kesempatan mengenai percakapan praobservasi ini, dan terima kasih juga untuk Bu Neri yang sangat bersedia nih nanti menjadi diobservasi oleh saya. Ya, baik Bapak dan Ibu, teman-teman dan juga rekan-rekan calon guru penggerak maupun guru penggerak dan rekan-rekan pendidik yang lainnya yang ada di seluruh Indonesia. Demikianlah sementara ini untuk percakapan praobservasi nanti bersama saya sebagai observator dan rekan saya Ibu Yordania Sejana Pendidikan. Saya harap ini dapat menjadi pembelajaran dan Ibu Neri juga dapat melaksanakan setiap tahapan yang telah direncanakan dengan baik. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi nikmat berupa kesehatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu kegiatan belajar mengajar di kelas 5C ini ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Hari ini Ibu minta Aufan untuk memimpin doa. Coba Aufan, silakan Aufan. Tadi sebelum kau berangkat ke sekolah, anak sarapan tidak? Kenapa kita harus sarapan? Iya. Oke, betul sekali. Jadi sebelum belajar itu kita harus sarapan dulu sebelum sekolah. Sebelum memulai aktivitas apapun di pagi hari kita harus sarapan dulu, ya, biar bisa fokus belajarnya. Kemudian biar semangat juga ya. Oke. Nah, sebelumnya yang itu tadi yang masih aku tadi materi aku tadi astagfirullahaladzim. Sekarang Bu Neri mau melaksanakan terlebih dahulu, tapi dijawab pakai bentuk sarapan dari pagi ya. Aisyah Sabila, Abu Takib, Arvin Farhan, Ananda, Azahra, Deskano,
Muhammad Aufan, Novalian Akang, Rotul Nada, Razaki, Serbi, Gita, Roti dan secangkir teh. Dean, Azahra, Uraya, Muhammad Dairi, Acila, Hatiza, Kakak. Berarti ada 2 orang yang tidak hadir ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang teks fiksi dan teks non fiksi. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah diharapkan setelah pembelajaran ini anak-anak bisa membedakan antara teks fiksi dan teks non fiksi dengan baik dan benar. Selain itu, yang kedua, anak-anak juga diharapkan bisa menganalisis ciri-ciri dari teks fiksi dan teks non fiksi tentunya dengan baik dan benar juga ya. Anak-anak sudah pernah belum baca buku dongeng? Pernah. Siapa yang sudah pernah baca buku dongeng? Dongeng tentang apa? Apa judulnya? Nah, ceritanya tentang menceritakan tentang apa? Oh, jangan kepada ibunya. Yang lain? Ada yang sudah pernah? Aku, Bu. Cerita tentang apa? Yang lain ada? Bu. Mas, menceritakan tentang apa? Ya. Jadi buku yang anak-anak baca itu merupakan buku dongeng kan? Bagus tidak ceritanya? Bagus. Sekarang kalau anak lihat di atas meja yang sedang kita pakai ini ada juga buku. Ini buku juga. Buku teks bahasa Indonesia ya. Kira-kira isi buku yang kita pakai ini sama tidak dengan yang anak-anak baca? Yang buku dongeng tadi sama tidak? Isinya, ceritanya di dalam ini sama tidak? Sama. Buku dongeng dengan buku pelajaran kita ini sama atau tidak? Tidak. Nah, jadi materi yang akan kita pelajari hari ini itu adalah tentang teks fiksi dan teks non fiksi. Anak-anak jadi bisa membedakan antara buku ini teks yang fiksi, teks non fiksi ya. Agar anak-anak lebih memahami materi yang akan kita sampaikan, silakan anak-anak simak terlebih dahulu slide yang akan Bu Neri buka. Ini diperhatikan, disimak. Kalau ada yang sambil nanti Bu Neri jelaskan juga, kalau ada yang belum dipahami boleh ditanyakan ya. Oke. Di sini ada teks fiksi dan teks non Fiksi. Sudah pernah dengar belum tentang teks fiksi dan teks non fiksi? Kalau berbicara teks fiksi dan teks non fiksi apa yang ada dalam pikiran anak? Oh, yang asli dan yang tidak asli. Oke. Sekarang kita ya. Di sini ada teks fiksi. Ya. Teks fiksi adalah teks yang memuat tentang cerita. Peristiwa yang terjadi dalam teks tersebut adalah hasil imajinasi dan dari pengarang buku. Teks ini dibuat untuk menghibur pembaca, jadi tujuannya untuk menghibur ke pembaca berdasarkan imajinasi atau karangan dari si penulis cerita. Di sini ada juga contoh-contoh teks fiksi. Ini bisa buka buku cerita, ya. Kemudian ada cerpen, novel, komik, ya, puisi. Ini contoh-contoh teks non fiksi. Teks fiksi, ya. Kemudian di sini ada juga teks non fiksi. Teks non fiksi ini adalah teks yang memuat informasi tentang suatu hal, ya. Hal-hal yang terdapat dalam teks tersebut adalah hasil penelitian dan pencarian data. Teks ini dibuat untuk menginformasikan ke pembaca. Jadi teks fiksi ini memang berdasarkan penelitian, bukan cuma cerita pengarang atau imajinasi pengarang. Jadi teks non fiksi ini memang benar-benar cerita yang sebenarnya berdasarkan fakta atau kenyataan, ya.
Kemudian contoh dari teks non fiksi itu jenis-jenis teks non fiksi antara lain ini buku pelajaran. Nah, seperti yang kita pakai ini. Buku pelajaran ini termasuk contoh teks non fiksi. Kemudian ensiklopedia. Pernah baca ensiklopedia? Sudah pernah belum? Kemudian ada juga kamus. Sampai sini ada tidak yang belum dipahami atau yang mau ditanyakan terkait teks fiksi dan teks non fiksi ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, Bu Neri yang mau bertanya. Jadi teks fiksi itu apa teks fiksi nah? Yang menceritakan berdasarkan yang mengarah ke realita. Apa? Apa? Teks yang berisi hayalan atau karangan. Oke. Yang lain? Ya, apa Pak? Oh, teks yang tidak asli. Oke. Jadi teks fiksi itu adalah teks yang dibuat hanya berdasarkan karangan atau imajinasi dari penulis cerita yang sifatnya atau tujuannya untuk menghibur pembacanya. Sedangkan teks non fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan penelitian, benar adanya ya, berdasarkan fakta dan sudah dapat dibuktikan ya, tujuannya untuk memberikan informasi kepada pembaca. Contoh non fiksi tadi apa? Contoh teks non fiksi. Non fiksi. Apa? Contohnya. Oke, good. Pelajaran. Ada yang lain? Kamus. Oke. Apa lagi? Oh, cerita yang benar-benar nyata. Oke. Apa? Ensiklopedia. Oke, bagus. Jadi sudah paham anak-anak ya apa itu teks fiksi, apa itu teks non fiksi, seperti apa contohnya sudah paham? Nah, kalau begitu ini ada nanti Bu Neri akan memberikan tugas kepada anak-anak ya. Sebelumnya anak-anak silakan Bu Neri akan membagi anak-anak dulu menjadi beberapa kelompok ya. Sesuai dengan silakan anak-anak dulu sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagi kemarin. Nanti akan Bu Neri bagikan LKPD, kemudian untuk dikerjakan secara berkelompok ya. Oke. Ini untuk kelompok yang pertama ini nanti Bu Neri akan ada teks bacaan ya. Teks bacaan, silakan anak-anak baca teks ini. Kemudian anak-anak simpulkan apakah teks itu termasuk teks fiksi atau teks non fiksi. Kemudian nanti dijelaskan di depan ya. Secara kelompok boleh bergantian, nanti dijelaskan di depan kelas kesimpulan dari teks yang sudah anak-anak baca itu. Kemudian untuk kelompok kedua ini, Ibu Neri sudah punya dua jenis teks. Di situ anak-anak menganalisis ya, menganalisis ciri-ciri teks tersebut. Kemudian ada di lembar LKPD silakan dikerjakan, dianalisis apakah itu termasuk teks fiksi, teks non fiksi. Kemudian ada juga pertanyaan tentang yang berhubungan dengan unsur-unsur intrinsiknya juga ya. Kemudian untuk kelompok yang ini dan yang ini, Ibu Neri nanti akan memutarkan satu buah video ya. Silakan anak-anak nanti diperhatikan, simak videonya baru kemudian kerjakan tugas yang ada di LKPD yang tentunya berkaitan dengan video yang akan Ibu putar nanti ya. Oke. Nah sekarang anak-anak untuk kelompok dua kelompok ini silakan perhatikan terlebih dahulu video cerita yang akan Bu Neri putar ini. Kemudian anak-anak analisis juga ya. Nanti ada pertanyaan yang berkaitan dengan video yang ada di dalam. Masalahnya bukan di permukaan aja. Move on ke Head and Shoulders. Masuk hingga ke 5 lapisan. Bebas atau bebas hingga 100%. Head and Shoulders teruji secara dermatologi
BMG Studio kembali bertemu dengan kami di sesi cerita inspiratif kehidupan. Kali ini kami akan bercerita mengenai seorang laki-laki kaya dan putranya. Yang pasti ada pelajaran berharga yang sama-sama bisa kita petik dari cerita ini. Tadi sudah kemudian dibagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Kelompok pertama itu silakan dibaca teksnya, kemudian dibuat, dijawab LKPD yang sudah ibu bagikan. Di situ kemudian nanti secara berkelompok akan membacakan hasilnya di depan. Itu untuk kelompok yang ini. Untuk kelompok dua sudah juga kemarin bagikan LKPD. Di situ ada 2 jenis teks. Ya, silakan anak-anak analisis. Teks satu itu termasuk jenis teks apa, teks yang kedua termasuk jenis teks apa, kemudian bandingkan di sini, ya, dibandingkan. Kemudian dicari unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam teks ceritanya. Silakan dijawab. Kelompok yang ini silakan menganalisis video yang sudah ibu buat tadi. Jawab di LKPD-nya sudah ada soal yang berkaitan dengan video tadi. Silakan dikerjakan ya. Ada yang sudah jelas semua? Ada yang mau bertanyakan? Tidak. Berarti sudah siap ya. Kerjakan LKPD-nya. Nanti kalau selesai boleh dibuka. Silakan dikerjakan. Iya sih? Iya. Jawab. Kenyang, sisa. Dijawab. Mana yang mau ditanyakan? Kelompok dua sebentar. Mau ditanyakan? Oke, silakan.
berbuat pada